A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kamu jangan mengira bahwa Allah itu kemudian lupa atau lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Kamu pikir terus orang-orang yang berbuat seenaknya, melanggar aturan Allah atau eh, mengingkari seruan Rasul, menghina-hina, menyebarkan fitnah tentang orang-orang soleh, tentang orang-orang yang baik, itu terus Allah tidak mencatat, Allah diam, Allah tidur, Allah nggak peduli. Enggak, kamu jangan mengira begitu. Baik kamu yang sedang zalim, yang sedang mengingkari Rasul, maupun sampean yang pengikut Rasul. Maksudnya begini, orang-orang yang berani-beraninya nantang Allah dengan mengingkari Rasul, atau zaman sekarang misalnya orang yang sok-sokan tidak mau mengikuti kebenaran, ya toh? Terus malah memfitnah-fitnah kebenaran, itu kan ngiranya itu dia itu benar, baik, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ngiranya itu Allah nggak tahu, ngiranya itu Allah diem. Atau bahkan mungkin ngiranya Allah berpihak pada dirinya. Gitu kan? Enggak, kamu enggak tahu. Allah tetap kan gitu. Kalaupun kamu dibiarkan begitu, innama yuakhiruhum, Allah itu hanya menunda saja, memberi waktu kepada mereka itu sampai liyaumin tashkhasu fil absar, sampai nanti pada hari di mana mata mereka terbelalak. Loh, kenapa terbelalak? Ya karena kaget, ternyata apa yang mereka sangka, yang yahsabana tadi, mereka sangka bahwa mereka benar, mereka sangka bahwa Allah memihak mereka, atau mereka sangka bahwa Allah tidak tahu, mereka sangka bahwa tidak akan ada pembalasan. Keliru semua, ternyata Allah tahu, ternyata mereka keliru, ternyata ada pembalasan pada hari itu. Ternyata yang menang adalah orang yang mereka dustakan waktu dulu. Keliru, terbelalak mata mereka. Jadi yang dibilang wala taksabannallaha, jangan kamu mengira bahwa Allah itu, di satu adalah kamu yang dimaksud adalah kamu yang sedang berbuat zalim. Yang kedua adalah kamu orang beriman juga. Maksudnya yang orang beriman itu kan kadang juga saking apa melampaui batasnya orang-orang zalim di dalam membuli orang beriman, itu kan kadang orang beriman kok Allah biarkan ya, kan gitu kadang. Kok diizini ya orang sedolim itu berbuat gitu, misalnya umatnya Nabi Musa misalnya. Fir'aun kan sudah semena-mena nggak karuan gitu ya. Lalu kayak dibiarkan orang yang yudzabihuna abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum kan gitu. Fir'aun itu menyembelih anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka gitu kan. Semena-mena bang, dan itu berjalan bertahun-tahun kan. Nah buat orang-orang yang beriman itu kan kayak dolimnya kayak gitu kok dibiarin sama Allah. Enggak, kamu jangan mengira bahwa Allah membiarkan. Enggak, jikapun diberi waktu, itu hanya sampai nanti suatu saat Allah tetap akan menghukum mereka. Maka kepada orang-orang yang tetap dolim itu kan sebenarnya diberi kesempatan untuk bertobat. Kalaupun tidak mau bertobat, maka ya wis karepmu, coba entekno gitu kan kalau orang Jawa. Habiskan zolimmu, coba. Allah itu punya schedule, Allah itu punya timeline yang pasti. Oh, di titik ini nanti tak gulung kamu, yang gitu Allah. Demikian pula kepada orang beriman, di titik ini nanti tak tolong kamu, gitulah. Jadi
makna ayat ini kepada dua, baik kepada orang zalim maupun kepada orang beriman. Itu dua-duanya. Kamu jangan ngira bahwa Allah diam membiarkan atau lalai ghafilan. Enggak. Ada batas waktunya. Sampai di mana waktu orang-orang yang zalim itu yang tadi itu tashkhasu fihil absar, terbelalak mata mereka, muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka datang dengan tergesa-gesa sambil mengangkat kepalanya. Di mana ya? Pada saat nanti di yaumul hisab lah, di hari pembalasan, di hari penghisapan, penghitungan. Layar tadu ilaihim tarfuhum, ketika mata terbelalak mereka tidak bisa lagi balik. Loh, jadi orang terbelalak kalau kita di sini misalnya kaget, ya Allah, gitu kan, masih balik matanya ya. Ketip terus balik, melek ketip lagi gitu. Ini nanti kalau di akhirat itu terbelalak saking kagetnya itu tidak bisa balik. Layar tadu tarfuhum ilaihim tarfuhum. Mata mereka terbelalak, ya jelek terus, saya nggak bisa balik, wes. Saking kagetnya. Teman pernah lihat nggak ada orang mati lalu mati dalam keadaan terbelalak itu, ya kan? Orang mati mendelik istilahnya orang Jawa, mati mendelik, bongko mendelik. Jangan ya, jangan sampai terjadi begitu. Artinya orang-orang kayak gini itu kenapa coba? Karena yaitu tadi, mereka mengira ketika kehidupan dunia itu nanti tidak ada penghisapan, tidak ada pembalasan. Mereka hidupnya wis baik-baik saja, lurus-lurus saja. Ternyata di sana ada pembalasan, ada perhitungan. Mereka ternyata keliru. Ternyata nggak lurus hidup mereka. Ataupun kalau misalnya dulu pernah beramal, ternyata amalnya itu keliru, sehingga sia-sia. Gitu kan. Ternyata sholatnya yang nggak tercatat karena ria. Ternyata sedekah keliru tempatnya. Sedekah ke tempat orang yang, atau ke tempat yang tidak berkah, ke tempat yang tidak subur ladangnya, misalnya. Kan ada itu. Sehingga kaget mereka. Nah, kagetnya ini kenapa sampai mata mereka tidak berkedip lagi? Ya karena kaget yang tidak bisa diulangi. Kerugian yang tak tertebus. Itulah. Kalau kemarin kita bicara tentang bagaimana mereka manusia yang salah dalam memilih pemimpin, ya kan? Di surat Ibrahim kemarin, ya surat ini yang sama, ayat 21 kemarin. Maka orang yang tidak bisa balik ke dunia, mereka sudah jerit-jerit di sana, terbelalak mata mereka, nggak bisa kedip lagi ya karena sudah tidak bisa memilih guru atau pembimbing hidup lagi, nggak bisa balik ke dunia. Makanya di ayat lain kan disebut lau anna lana karrotan. Seandainya saja kami punya kesempatan untuk balik ke dunia. Gitu. Kesempatan lagi, mengulang lagi gitu. Lau anna, tapi tidak mungkin ya. Wa afidatuhum hawaun, dan hati mereka kosong. Wes, kosong gimana? Tidak punya harapan lagi. Sudah blank, sudah sombong-sombongnya hilang, jeludurnya hilang, tidak ada semua sudah. Semua yang dulu kayak apa? Ketika diingetin apa hilang semua yang kayak gitu-gitu. Itu kan dikuat-kuati sama setan sebenarnya. Buyar semua, kosong wes. Maka wahai Muhammad, kata Allah dalam ayat 44, wa angdirin nasa yauma ya'tihimul adzabu. Ingatkan itu umatmu manusia itu tentang di suatu hari, yang hari itu ada azab. Datang azab pada mereka, ayatnya di akhirat ini. Fayaqulul ladzina dzalamu. Nah ini yang seperti tadi saya. Kenapa mereka terbelalak sampai tidak kedip lagi? Karena sudah tidak bisa balik ke dunia. Tidak bisa memperbaiki. Sudah.
Ini orang zalim berkata manusia itu Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Bahkan ketika nyawa baru di tenggorokan mereka bilang, ya Allah, tangguhkanlah barang sebentar aja bagi kami ya Allah, sebentar aja. Ini ada kaitannya yang kemarin kita sudah bahas di surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 itu ya. Yang ketika nyawa sudah di tenggorokan lalu manusia bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu kan? Itu. Sudah tahu? Kemarin dibaca bareng tahu? Ya Tuhanku, laula akhartani, sama ini. Akhirna. Di sini kan kalau di ayat 44 ini, Rabbana akhirna. Ya Allah, tangguhkanlah sebentar saja ila ajalin qarib. Sebentar saja ya Allah. Coba saya buka tuh di surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Nanti lah sama, kalimat Arabnya lah sama, sampean lihat itu. Di situ kalau di ayat 10 sampai 11 itu di Al-Munafiqun itu kalimatnya Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Kalau di ayat 4 surat Ibrahim ini Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Gitu kan? Ya, coba dilihat itu, diteliti. Kalau di situ tulisannya Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau di ayat ini Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Lalu kalimat selanjutnya kalau di surat Al-Munafikun dibilang fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka aku akan bersedekah lalu aku akan menjadi atau berkumpul dengan orang soleh. Kalau di sini nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula. Aku akan memenuhi seruanmu ya Allah. Seruan untuk apa? Seruan bersedekah, seruan berdakwah, seruan beribadah, seruan bertarbiyah, seruan bermuamalah itu. Seruan beribadah, seruan Allah misalnya aqimis sholata kemarin, dirikanlah sholat. Kemudian misalnya wa minal laili fatahajjat bihi, ketika kamu sebagian malam tahajudlah, itu kan seruannya Allah itu. Atau wa atal malala kubi dzawil qurba, kamu memberikan barang yang dicintai, itu kan seruan Allah. Anfiqu mimma razaqnakum, itu yang ayat 9 surat Al-Munafikun kalimatnya begitu. Berinfakkanlah rezeki yang kami berikan kepada, seruan-seruan Allah. Pada saat nyawa di tenggorokan, dia bilang, nujib da'wataka. Tangguhkanlah sebentar ya Allah, kami akan memenuhi seruanmu. Lah kenapa dia bilang begitu? Ya karena pada saat hidup, nyawa masih hidup enak, tidak memenuhi seruan itu. Sehingga ketika nyawa sudah di tenggorokan, dia tahu bahwa sangunya kurang, baru ngomong, nujib da'wataka. Lalu kalau di surat Al-Munafikun, fa'asoddaqo, kami akan bersedekah. Kenapa? Karena waktu dunia malas bersedekah, pelit, eman, takut miskin. Padahal surat Al-Baqarah jelas ayat 200 sekian itu menyatakan takut miskin itu sebenarnya yang nakut-nakuti siapa? Setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu akan kefakiran atau kemiskinan. Itu. Wa ya'murukum bil fahsya, lalu kemudian mengajak kamu menjadi pelit. Tapi waktu di dunia, ajakan setan itu kayak suara hati sendiri, bahkan terkesan logis, ya diikuti akhirnya. Padahal tadi seruannya setan. Begitu nyawa di tenggorokan baru teriak-teriak di sini. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nujib da'wataka fa'asaddaqo. Gitu kan. Wa akum minas solihin wa nattabi' rusula. Kami akan ikut Rasul. Kami akan berkumpul dengan soleh.
Kata Allah, 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 ngomong kamu. Kata Allah begitu ini ya. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu dulu yang ngomong-ngomong, bersumpah-sumpah dari sebelumnya bahwa kamu tidak akan binasa, bahwa kamu nggak akan celaka, kamu akan baik-baik saja, mati ya mati, tanam, gitu kan gayamu pada saat masih hidup, ya kan? Tak bisa sudah. Wasakantum fi masakinil ladzina dzalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan kamu juga hidup di tempat orang-orang zalim sebelumnya pernah berbuat. Dan kamu juga tahu bagaimana kami telah menghancurkan orang-orang yang zalim itu. Kami juga sudah memberi perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh supaya kamu tidak begitu, tapi kamu masih ngotot. Kenapa? Ya karena wahorot kumul hurur. Kamu itu ditipu oleh tipu daya setan ketika di dunia, tapi nggak kerasa. Para rasul kami kamu cibir, para penerus rasul kami, guru-guru yang ngajak kamu ingat Allah, ingat akhirat, kamu tinggalkan, malah kamu fitnah-fitnah. Lah, maka kata Allah, sudah dijelaskan semuanya. Tapi kamu waqat makaru makruhum indallahi makruhum wa in kana makruhum latazula minhul jibal. Tapi kalau malah kamu malah membuat tipu daya, membuat makar, ngajak orang tidak mau ngaji, ngajak orang untuk pergi dari kebenaran. Itu apa itu? Apa itu? Hehehe. Ini gimana? Saya kemarin ada kejadian lucu tuh, Lur. Jadi ngaji, kan ada pengajian di satu masjid itu Mbak Dia. Nah, saya sering ngaji di pengajian masjid itu sering gitu loh. Nah, biasanya sebelum pengajian itu sudah diumumkan, besok pengajian yang ini itu akan diisi oleh Gus Glory gitu. Nah, di grup itu sudah, wah ini nanti pasti banyak yang datang ini, pasti rawame ini. Dan memang benar katanya, saya dibilangin para jamaah itu, kalau nanti pas ngaji saya itu rame. Dan memang saya lihat senang saya, alhamdulillah semangat. Makanya ketika bahkan habis subuh itu, sehingga saya harus berangkat dari kota saya ke kota tersebut itu minimal jam 3 pagi gitu. Ketika lampu merah belum nyala, ketika traffic light itu belum nyala, ketika mobil-mobil masih sedikit, ketika mata masih ngewantuk, saya datang ke sana tanpa harapan gaji, tanpa harapan apa ya, dengan sambil kantuk-kantuk. Kalau dulu masalah pakai motor saya menembus dinginnya malam. Nah, banyak memang itu yang buat semangat saya karena memang banyak yang ikut seneng gitu. Nah, karena ada dialog interaktif juga, ya rame lah insya Allah. Saya nggak tahu dibanding dengan pembicara lain lebih lama-lama, tapi saya lihat memang rame, semangat. Nah, ternyata kasak kusuk di antara mereka itu gini, sebenarnya Gus Glory itu enak loh, baik loh. Sayangnya loh kok SPMA. Jadi SPMA itu disayangkan. Misalnya gini, Gus Glory itu harusnya baik. Sayangnya kok ikut SPMA yang sesat itu, ngono mungkin. Sayangnya kok orang SPMA yang nggak jelas SPMA itu gitu. Jadi saya ketawa itu, nggak benci, nggak marah waktu saya dengar itu. Jadi katanya sayangnya loh kok SPMA. Jadi saya jadi mikir, lo SPMA itu loh salahnya apa, di mana kok dianggap eman kok ikut SPMA gitu. Jadi saya sampai rumah itu ya Allah, saking tidak tahunya orang ya. Jadi kalau dalam ayat ini kemudian ada bahkan yang misalnya sampai mengajak orang untuk tidak ikut SPMA atau apa segala macam. Ya kalau SPMA sendiri sebagai apa sebuah wadah atau perahu yang memang diridhoi Allah, ya akan tetap dijaga Allah. Majunya ya karena Allah bukan karena manusia, ya akan tetap maju. Jangankan cuma simpatisan atau misalnya jamaah. Misalnya saya
suatu saat dipanggil Allah aja SPMA akan tetap maju. Jadi bukan karena Gus Glory atau siapapun. Itu milik Allah. Dan tapi kan eman kadang ada orang yang ngajak-ngajak, jangan ikut situ, hati-hati kamu ke SPMA itu. Saya jadi guyon. Hati-hati gimana sih? Kamu bahkan ada itu kejadian yang bertamu ke SPMA Mabes di Lamongan sana itu. Saking ininya, kamu nanti hati-hati loh, kalau di sana jangan sampai minum yang disuguhkan loh. Ya nanti kamu katut kamu. Kamu nanti jadi kepelet. Lah kalau kami bisa melet orang, yo tak pelet semua orang. Yo enak. Jangankan bisa melet orang. Walah walah. Kalau memang pelet untuk bisa ikut kebenaran itu ada. Nabi Muhammad SAW ya pasti akan memelet paman beliau toh biar ikut. Tidak ada, tapi sampai segitunya hati-hatinya itu ya Allah. Jadi sayang kok Gus Dur itu baik dan bagus, sayang ikut SMA. Ya Allah, jadi makar-makar itu nanti ya Allah sendiri yang akan membalas. Jadi sebaiknya kita menghindari. Kenapa? Toh kamu mau makar kayak kamu kata gimana pun, ketika matahari itu harus terbit, tidak akan bisa tangan-tangan manusia itu akan menutup cahaya Allah ya. Jadi disampaikan wa in kana makrum litazula minhul jibal, makar mereka nggak akan bisa menghilangkan gunung. Ada itu bahwa coba dibuka di surat Ar-Rahman tuh. Surat Ar-Rahman yang kaitannya dengan ini. Kamu mau sombong sama Allah, itu apa yang kamu sombongkan? Wong kamu tidak bisa menembus gunung. Kamu itu mau bisa menembus gunung itu gimana? Coba toh gitu ya. Coba itu dibuka di surat Ar-Rahman ketika kamu mendustakan itu. Coba surat Ar-Rahman ayat 33 itu. Ar-Rahman ayat 33. Sudah ketemu? Ya, Assalamualaikum. Oh, Mas Desna. Dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, yaitu dari Allah. Nah, iya. Jadi kalau kamu mau menembus langit dan bumi tidak akan mampu. Apalagi jangankan menembus langit dan bumi, melenyapkan gunung jangankan, tidak mungkin mampu. Karena itu jangan sombong. Makar kalian itu seberapa kata Allah. Iya. Jadi ketika ketika Allah hendak kamu hendak memadamkan cahaya Allah gitu kan, nggak mungkin bisa memadamkan cahaya Allah itu seperti dalam ayat disebut kamu akan memadamkan sinar matahari dengan dengan telapak tanganmu, itu kan gitu. Jadi nggak mungkin. Itu coba dibuka di surat At-Taubah ayat 32. At-Taubah ayat 32. Monggo siapa Rasonggo? Siapa atau siapa tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Sadaqallahul-Azim. Ya, itu juga ada seperti di surat As-Saff ayat 8 juga tuh. Surat As-Saff ayat 8. Sudah?
Ketemu surat As-Saff ayat 8 itu juga gitu sama. Jadi kalau kita lihat itu ya As-Saff ayat 8 sudah ketemu. Sama itu. Isinya adalah tidak mungkin kamu bisa memadamkan cahaya Allah. Karena kalau Allah sudah hendak menegakkan cahaya Allah, ketemu surat As-Saff ayat 8. Maka dibaca. Ya, nggak apa-apa. Jadi di situ sama ya ayatnya tentang kalau kamu hendak memadamkan cahaya Allah, tidak mungkin. Silakan Mas Indi. Siapa Mbak Indi apa Mbak Fatima ini? Saya Gus. Oh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Itu jadi walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal murtadin, walau karihal kafirun, meskipun mereka tidak suka orang-orang kafir, musyrik, munafik, murtad itu, tetapi Allah akan tetap meninggikan dan menerangkan cahayanya, ya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu, maka jangan kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada para rasulnya. Ndak. Innallaha azizun dzuntiqam. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha memiliki pembalasan. Jadi orang-orang beriman, makanya tadi di awal saya bilang itu juga kepada orang beriman tuh. Orang beriman jangan la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih dengan bulian mereka, makar mereka. Karena waqad makaru fa inna makruhum indallah. Karena innallah khairul makirin. Karena sungguhnya Allah lah sebaik-baik pembuat atau pembalas tipu daya. Serahkan kepada Allah. Tetap konsisten di jalur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, ya. Kita bersandar kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Nah itu jangan ragu, jangan minder, jangan mundur. Monggo. Ada yang mau disampaikan, silakan. Izin Gus. Silakan. Tadi Gus bilang tentang Gus Glory itu baik, tapi sayang dia kok ikut SPMA, nggih. Iya, itu kalimat orang itu. Kalau saya pernah dikomenin bahwa saya ikut SMA, terus mereka nanya apa tuh SMA, terus saya jawablah ini ya. Kemudian saya bilang saya otomatis saya bilang juga dari Lamongan. Komennya begini, hati-hati loh ya, dia di Lamongan banyak orang ekstrim gitu, seperti Amrozi. Jadi komennya itu hati-hati karena dari Lamongan, ya. Iya, memang saya itu ekstrim banget kok Mbak Dia. Ekstrim. Ekstrim itu apa sih? Ekstrim itu kan nemen lah, gitu aja kan. Ekstrim itu sebenarnya nemen kan aslinya. Ekstrim itu nemen. Ada nemen eleke, ada nemen gantenge, ada nemen ayune, ada nemen apike kan. Ya gak apa-apa lah nek ekstrim, tapi ekstrim apik ya nggak apa-apa. Hati-hati, banyak Mbak yang digituin itu. Padahal ya kita coba diteliti sajalah apa ajakan kami, apa kegiatan kami, program-program kami 24 jam. Baik di Mabes atau saya di Bali, tidak ada pagernya. Artinya setiap orang bisa masuk kapanpun, 24 jam, 24 hours, 7 days a week. Silakan, please come in. Iya. Jadi mau diteliti tentang ajaran-ajaran yang disampaikan, program-programnya, atau diteliti orangnya, background-nya. Silakan. Saya sudah diteliti 15 tahun ya di sini. Sebagai nak selam di sini. Jadi jadi ya biasa aja lah. Itu
Allah itu sudah menjanjikan sejak dulu. Kalau kamu mengikuti kebenaran, itu gini katanya, la tusma'unna adzan katsira. Kamu akan mendengar bulian atau ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan hati dari mereka. Itu sudah janji. Ya, coba ada ayatnya itu ya. Kalau nggak percaya kita lihat sama-sama ya. Jadi la tusma'unna adzan katsira. La tusma'unna itu kamu akan mendengarkan apa perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati. Dari siapa? Ya dari orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Jadi itu sudah kamu akan mendengarkan cacian atau kata-kata yang tidak menyenangkan hati. Dari siapa? Kalau zaman dulu ya dari para ahli kitab kan gitu. Dari ahli kitab. Kalau sekarang ya dari siapapun. Pokoknya orang yang mencoba untuk berjalan di jalan kebenaran ya begitu gitu. Itu. Ada itu ayatnya. Mau tahu? Hah? Mau tahu nanti ajalah. Ya. Jadi kamu dan orang-orang itu pasti akan berdebat dengan mereka dan kamu pasti akan mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan hati dari mereka. Tapi sudahlah, jawab saja, kata Allah, kamu jawab saja bahwa salamun alaikum, ya wis salam sejahtera untuk kalian. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam satu golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah, diampuni dosanya, dituntun dalam siratal mustaqim, ila ya. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innaka ladzul mulki wa la tabaraka rabbana wa ta'ala tawakkalna astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa hasdina min al-jinn wa syaitan jam kufar rabbana natina wa lana ashabina min al-qawmi dhalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa darajatana rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana wa lana fasana kan kafiran wa fasana anda wa lana fasana kan kafiran wa fasana kan pasti Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yadurun rabbi shrah li sadri wa naj'alna muslimin qandaratan Allahumma fadil samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabb kulli malika wa syahadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri syaitan a'udzu billahi min syarril bala wal badarki syaqat Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina husna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana ighfir li wa li akhi wa li ahli wa li azwaji wa li dhurriyyati wa li ashabina wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil Qur'an ij'alhu lana imam